Jadi oleh-oleh dari Bogor kemarin yang beberapa saya kasih masukan udah mulai ya dibuat ya. Alhamdulillah sudah mulai. Apa namanya? Anbu ya, Anbu. Anbu, Arsada Nyalur Berkah untuk umat. Arsada nyalur berkah. Wah, itu maksa banget tuh ya. Arsada nyalur berkah. Jadi tagline-nya daripada nyabu mendingan anbu gitu ya. Iya. Anbu ini sebenarnya pasukan khususnya Desa Konohagakure, Sob. Oh, yes. Itu bagi yang ngerti aja ya. Bagi anak-anak muda yang ngerti pasti paham untuk Anbu siapa itu. Selain apa? Arsada selain ngadakan Kaisar, terus ngadakan Anbu, apalagi kegiatan ininya? Ini ada yang bilang Hokage Kalau, katanya. iya, kalau untuk Ramadan, ya memang lebih fokusnya ke Anbu, Sob. Jadi kalau setiap sore Hmm. kita kerahkan tim untuk bagi-bagi nasi ya untuk buka puasa, sekaligus kita mendata di daerah-daerah rawan pemurtadan, rawan kesyirikan, daerah-daerah yang orangnya masih sangat awam terhadap Islam, bahkan ya belum belum terlalu mengenal Islam, lebih kental kepercayaan Wah, itu keren, keren banget tuh. Di mana Islamnya tuh? Saya pingin banget bantu ikut. Saya ikut bantu. Di mana tuh? di, di daerah Banyumas, Tat. Di daerah Masih Banyumas banyak yang gitu ya. lumayan, lumayan ya. Jadi kemarin Hmm. sebelum saya ke Gontor juga ikutan berpartisipasi, ikut mengawal Masya para Allah. Anbu ini ke namanya di ini ya Kali Bagor, Desa Panjerukan namanya. Kita kemarin itu Hmm. selain kita bantu dari segi sembako ya kita juga kasih mukena untuk para muslimah yang janda dan mustahik ya. Kemudian Hmm. kita juga berikan pengobatan Ustaz. Karena yang kita data selain mereka-mereka yang kurang mampu, mereka-mereka juga yang kita data adalah orang yang punya penyakit. Sudah sakit Apa tuh? tahun-tahun, ada sembuh-sembuh. Oh, Itu kita Masya sekali Allah. kita obati juga. Dengan rukyah juga, Hmm. Ya, dengan ya. obat-obatan lain. Ya, sekali lagi dari wakaf serta sodako, infak dari umat, kita salurkan ke Nah, umat lagi. wih, keren banget. Insya Allah teman-teman di sini semua mau ya bantu ya. Dan kami nunggu posternya, Ustaz. Nanti kalau posternya udah ada, saya juga ikut ngupload ya. Masya Dan Allah. jika diperlukan, insya Allah saya juga akan buatin videonya. Nah, saya akan buatin videonya. Insya Allah saya juga akan ikut endorse. Mudah-mudahan makin banyak yang bantu, Ustaz. Jazakumullah Makin khairan. banyak yang bantu. Nah, mudah-mudahan makin banyak dukun yang stres katanya yang lihat Ustadz Faizar gitu. Amin. Dukun sukses. Obat ya. Oh, ada obat. Jadi ini dukun-dukun pada hijrah semua kita kumpulin, Zat. Dukun-dukun hijrah kita kumpulin semuanya biar mereka bertaubatan nasuha semua ya. Masya Nanti Allah. ada festival hijrah khusus dukun dan indigo Ah, nih. bagus tuh, itu bagus tuh. Festival hijrah dukun. Nanti saya bilang sama Mas Ari Untung buat hijrah fest for dukun gitu ya. Kalian rukyah masal. Iya, benar tuh, menarik banget tuh. Aduh, kapan kita buat itu ya, Masya Allah. Baik, teman-teman semuanya, saya mohon izin, saya akan nonaktifkan komentar, dan nanti kita akan aktifkan lagi komentarnya. Nah, Ustadz, ini sambil ngobrol-ngobrol menjelang berbuka, tidak lama, banyak teman-teman yang nanya, ketika kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini, setan-setan dibelenggu. Nah, kemudian pengertiannya adalah kenapa setan dibelenggu tapi masih banyak orang jahat ya? Kenapa ada masih yang kerasukan ya? Kenapa masih ada orang jinnya masih banyak yang ganggu ya? Nah, ini menurut Ustadz Faizar ya yang sering berinteraksi dengan setan gitu ya. Yang sering berinteraksi, bagaimana kemudian kondisinya Ustadz? Sepemahaman antum tentang hadis ini. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi mengenai hadis di kurungnya setan, sebenarnya itu adalah hadis yang memang sahih ya dari Ya. dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya. Nabi Ya. SAW bersabda, ya idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah atau futihat abwabus sama. Ketika datang Ya. bulan Ramadan, maka Buka pintu-pintu pintu surga surga. dibuka
dibuka, pintu-pintu langit dibuka, wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu jahannam, wa Hmm. sufidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, akan Hmm. dikurung, diikat setan-setan yang ada di bumi ini. Nah, kalau dari apa yang saya baca dalam kitab Fathul Bari, ya, syarahnya Sahih Bukhari menunjukkan bahwasanya yang dimaksud setan yang diikat di bulan Ramadan, pendapat yang menurut saya itu adalah yang paling kuat, dan ini yang pendapat yang saya ambil adalah setan memang betul-betul dibelenggu dalam makna yang hakiki, namun setan-setan yang dibelenggu ini, jin-jin yang dibelenggu ini adalah mereka-mereka yang high class, yang Woi, punya kekuatan besar, ya, tinggi levelnya. Jadi bukan bukan yang levelnya standar atau di bawah standar, itu enggak. atau yang Bukan yang kaleng-kaleng ya. kuntilanak, ya, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang lagi ngerasuk ke manusia. Makanya kan kadang orang bertanya, kenapa kok Ramadan orang masih ada yang kerasukan? Ya itu berarti ya setan, jin-jin yang kroco gitu, yang kecil-kecil. Adapun yang ditangkapi, ya, yang diikat selama bulan Ramadan adalah mereka mardatus syayatin atau mardatul jin. Mardatul jin ini yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat contohnya. Wa hifdzam min kulli syaitanin marid, dan kami jadikan langit itu Setan. penjagaan. Bintang-bintang itu sebagai penjagaan dari syaitan al-marid. Setan yang sangat durhaka. Yang sukanya mereka itu mencuri dengar kabar-kabar dari malaikat, Hmm. kemudian bisikan kepada telinga-telinganya para paranormal dan tukang ramal. Nah, ini Hmm. mardatul jin. Kemudian iblis, ya, itu yang kuat-kuat. Ifrit, itulah yang Hmm. diikat selama bulan Ramadan. Adapun jin secara umum tidak diikat. Karena jin itu Hmm. ada yang kafir, ada yang fasik, ada juga yang muslim. Sama seperti manusia. Ya kan, kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, gitu ya. Kemudian, Hmm. kenapa kok kalau setan di bulan Ramadan itu dibelenggu masih banyak kejahatan? Kejahatan itu timbul nggak selamanya itu karena setan. Dan Hmm. ingat, setan itu nggak selamanya dari bangsa jin. Manusia setan juga ada. Nah, tapi kan setan manusia tidak dibelenggu selama bulan Ramadan. Yang ada dibelenggu Itu sama dia. mereka itu, Dia masih gentayangan. ini masih gentayangan. Justru paling paling bahaya itu setan-setan manusia. Nah, Ya. kejahatan timbul di dunia ini karena adanya hawa nafsu manusia. Ada sebab-sebab yang bisa membuka celah-celah kejahatan. Ya, itu sekali lagi saya katakan, kalaupun setan jin itu dibelenggu, setan manusia masih berkeliaran. Makanya kan dalam Hmm. surat An-Nas, ya, kita disuruh sama Allah Ta'ala untuk minta perlindungan dari Hmm. was-was, bisikan-bisikan jin, setan jin dan setan manusia. Setan manusia kalau membisiki itu jauh lebih parah daripada setan jin. Betapa banyak orang-orang yang tersesat mempercayai nabi palsu, nabi yang Nah, ke-26, ya, betul. gara-gara setan-setan manusia yang bergentayangan ini. Si Iya. penista agama, setan manusia juga munculnya bulan Ramadan ini kan. Nah, tapi dia tidak Betul. dibelenggu. Sebentar lagi semoga dibelenggu sama Allah. Amin, amin, amin. Ya. Jadi begitu teman-teman ya pengertiannya ya. Jadi kejahatan itu tidak selalu dari setan, dan tugas setan sebenarnya nggak salah ya, karena dia bertugas. Antum aja yang salah mau ngikutin ya. Kenapa diikutin Ya. gitu ya? Mereka mah cuma jalanin tugas doang gitu kan. Nah, sementara antum mau ngikutin mereka. Udah dibilang wala kutuwati syaiton gitu kan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalian ikuti ya. Jadi setan beneran gitu ya. Dan jawaban beliau tadi, yang dikunci itu yang kecil-kecil, yang levelnya yang apa namanya, maaf, yang besar-besar. Yang Ya, yang besar-besar itu yang belenggu ya. Yang kecil-kecil itu keluar. Makanya maksiat-maksiat yang kecil-kecil masih mungkin, tetapi yang besar-besar lebih tereliminir ya, teman-teman semuanya ya. Nah, dengan bangsa jin enggak ya, Seth? Dia enggak dikategorikan atau bagaimana? tidak dikategorikan karena jin itu kan eh, makhluk umum, ya, sama seperti manusia. Jadi ada Hmm. yang muslim ya mereka ibadah selama bulan Ramadan ini. Jadi kalau dalam Hmm. periwayatannya Ibnu Khuzaimah, ya, jadi ada beberapa jalur periwayatan, di matan hadisnya itu tidak dikatakan wasul silati sayatin saja, tapi wasul silati sayatinu wa mardatul jin. Hmm. Dibelenggu para setan-setan sekaligus jin yang durhaka. Nah, jin-jin yang Hmm. durhaka ini Allah tangkapi, kemudian ditangkapi oleh para malaikat, diikat
dibelenggu sama bulan Ramadan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang fasik, yang kuat. Hmm. Ya kalau di Indonesia mungkin sebangsa siluman, tuh Nyai Ngalor Ngidul, Nyi Blorong misalnya, atau Di Buto Blorong ya. Hidro gitu. Ya, itu yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Kalau Walaupun ada Rijo masuk, makna secara kiasan, Ustaz. Kalau makna secara kalau kiasannya sih, ya setan terbelenggu karena pada bulan Ramadan mereka sangat susah menggoda manusia, khususnya yang Muslim, hmm, karena menahan hmm, lapar, menahan syahwat, ya, itu apa yang disebutkan. Kemudian ada di Fathul Bari juga dijelaskan khusus di belenggunya para setan ini di malam-malam hari bulan Ramadan. Kalau siangnya tidak hmm, katanya. hmm. Kalau malam dibelenggu. Kenapa? Saat bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan sama Ya, Allah. Diturunkan oleh Rasul Quran. Hmm. hmm. Dijaga betul eh, Ya, apa jadi ada bumi ada ini. ada pendapat begitu ya, di malam itu tidak sama sekali karena memang diturunkan Al-Qur'an begitu ya. Karena malam-malamnya penuh dengan keberkahan ya. Ya. Saat pengalaman antum ketika meruqyah, ada nggak reaksi yang berbeda ketika di bulan Ramadan dengan nggak Ramadan? Efeknya terhadap orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu ketika diruqyah ada fenomena unik nggak? Misalnya lebih lebih gimana gitu? Ada. Kalau dia berpuasa dengan keimanan dan kesabarannya, dengan kesadarannya, ya, Hmm. man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab maksudnya kan apa tolabul hisab. Ya, Maaf. Ihtisab yang dimaksud itu apa? Betul-betul dengan gantung. kesadaran Ya. meminta ganjaran lebih ya dari Allah Taala dengan puasanya itu, maka dia yang apa ketika diruqyah insya Allah jauh lebih tenang. Tapi kalau Oh, puasa hanya sekedar formalitas, sekali lagi manusia autopilot, saatnya ya. Ramadan ya buka, ya. Saatnya Syawal, Idul Fitri buka gitu aja. Ya. Ya, saatnya berbuka puasa ya buka tanpa berdoa, tanpa memaknai, tanpa menghadirkan ruhnya di dalam hati. Kenapa kau berpuasa? Apa hikmah berbuka? Apa hikmah tarawih? Tarawih ya autopilot jadi kayak Hmm. kayak Ya. robot gitu. Nah, Ya. kalau yang seperti itu keadaannya ya reaksinya sama saja, Ustaz. Bahkan pernah tahun Oh, lalu kita waktu baru merintis akun YouTube, sering kita melakukan syuting khusus rukyah di bulan Ramadan itu sampai reaksinya hmm. menyobek-nyobek baju ya pernah nyobek-nyobek baju teman Oh. saya ya Iya, iya, saking iya, iya. Nah, ya, ini karena itu memang pertanyaan, apa puasanya pertanyaan. apa ya Ya, belum belum sampai ke dalam kesadaran ya mungkin wallahu a'lam. iya, iya. Masya Allah. Ini pertanyaan banyak orang saat nitip ke saya tadi. Ustadz, kalau ngerukyah pakai Zoom atau IG Live gini bisa ngerukyah, bisa reaksi nggak? Gitu. Bisa Bisa ya, di Ustadz? YouTube di YouTube kami sering ada apa namanya segmen namanya Rukwestion setiap Ahad malam dan Selasa malam. Cuma Ramadan ini libur, tapi insya Allah mau diadakan. Nanti tunggu Hmm. pengumumannya. Itu sering banget banyak yang reaksi dari jarak jauh karena kan kita memfasilitasi peserta-peserta Zoom, kita Hmm. seleksi yang Hmm. bisa ikut Zoom, itu kita seleksi cuma kadang 5 sampai 7 orang aja Ustaz. Supaya Mas. bisa terkontrol semuanya. Hmm. Oh, oke. Dari Zoom ya? Itu banyak Berarti yang ngerukyah reaksi. pakai Zoom begini ya? Ya, Nah, masalahnya saat ketika dia terjadi reaksi, ini kan antum nggak ada di sampingnya. Itu bagaimana, Zat? insya Allah kalau dalam keadaan sendiri dia mendengarkan headset gitu ya, dan apa namanya, bukan gangguan yang sangat parah, insya Allah bisa teratasi. Dan nggak sampai Hmm. yang separah yang kita bayangkan. Paling reaksinya Hmm. sendawa, muntah, itu aman. Tapi kalau sampai kesurupan jarang banget. Kecuali Oh, kalau kita berhadapan-hadapan kayak gini, makanya kalau misal mau rukyah via Zoom di channel kami itu, kami syaratkan harus ada yang mendampingi dari keluarganya. Karena kalau hmm. tidak, kami tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Resikonya ditanggung sendiri. Oh, ya, 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 Karena ya, kita ya. sudah kasih pengertian Ya. di awal seperti itu. Sudah dikasih pengertian dari awal ya, bahwa kalau ada Harus ada reaksi yang kita mendampingi. bertanggung jawab loh, makanya harus betul-betul apa ada yang mendampingi ya. Nah, oke. Ustadz, ini di kajian perkantoran itu ramai sekali permohonan kajian Ustadz Faizar. Jadi teman-teman semuanya, banyak teman-teman kantor, ya, perusahaan-perusahaan multinasional, Ustadz, BUMN, ya, teman-teman kantor, majelis-majelis taklim di kantor itu pingin banget dapat jadwalnya Ustadz Faizar nih. Nah, kira-kira masih ada waktu ya Ustadz ya untuk ngisi di kajian-kajian perkantoran pakai Zoom aja Ustadz.
karena mereka sangat tertarik dengan fenomena dunia jin katanya gitu. Gimana Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Tuh insya Allah teman-teman ya, nanti silahkan daftar ya ke kajian perkantoran ya. Kajian perkantoran itu merupakan program dari Cinta Quran Foundation. Kajian perkantoran sejak tahun 2009 teman-teman. Sejak tahun 2009, alhamdulillah kajian perkantoran sudah berjalan dan alhamdulillah hari ini pembicaranya spesial ya. Ada Ustadz Faizar, ada Syekh Muhammad Jaber, ada yang lainnya insya Allah. Teman-teman silahkan daftar ke kajian perkantoran ya. Ustadz Faizar, ini ibu-ibu di majelis taklim, kajian-kajian muslimah itu juga banyak yang kesengsem katanya sama Ustadz yang kayak kayak apa ya? Kayak orang Korea katanya gitu ya. Ustadz Faizar tuh buat ibu-ibu tuh pingin ikut kajian bareng gitu ya. Nah, namanya kajian muslimah. Kajian-kajian muslimah. Nah, kalau misalnya di Ramadan ini banyak nggak waktu yang Ustadz siapkan untuk kajian-kajian online seperti itu, Ustadz? Kalau untuk kajian online, nggak terlalu banyak sih, Zat. Nggak Kita terlalu banyak. lebih ke kajian yang offline, dan Hmm. itu eh, sekali lagi karena saya harus mendampingi teman-teman untuk program Anbu ini, Anbu dan program-program Arsada serta MFO. Ya. Oh. Tapi insya MFO, Allah MFO itu apa? MFO Muhammad Faizar Official. Oh, oh iya lupa saya. MFO, iya, 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 iya. Jadi khusus Oh, YouTube yang membantu serta menopang dakwah di Arsada Yadaka. iya, iya, iya. Tapi sayang banget saat mereka ini sangat ingin Ustadz Faizar yang ngisi gitu. Mudah-mudahan berkenan ya. Sayang mereka tuh pingin banget dapat apa pemahaman. Apalagi ibu-ibu kan paling mudah kerasukan ya, paling mudah kesurupan ya. Nah, Betul. ibu-ibu muda ini aduh Masya Allah Ustadz. Kasihan Ustadz. Balik banyak. Apalagi yang depresi karena perceraian, depresi karena KDRT, depresi ditinggal suami, depresi tidak dinafkahi, banyak sekali. Dan saya berharap sih Ustadz Faizar nanti mau bareng-bareng juga di kajian online. Mau mungkin cuma sejam mereka sudah senang sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan berkenan Ustadz Faizar sama seperti di kajian perkantoran ya, Masya Allah. Tapi kalau Insya Allah. selama Ramadan, permintaan kajian online bagaimana Ustadz? Eh, Baru kali Banyak. ini Ustaz, kita Hmm. dapat kajian online lumayan banyak sampai saya pusing, Ustaz. Masya Allah, berkah-berkah. Lah, Iya, itu Ustaz. Nah, saran saya baru diambil, saat ini. Iya. diambil Jadi saat saya mereka butuh banget pencerahan. permintaan rupiah ya sekarang ke kajian. Iya, ini kalau nggak diambil mereka nanti bisa berdoa pada Allah, ya Allah, Ustadz Faizar itu sudah apa tidak amanah terhadap ilmunya itu. Karena udah dikasih ilmu tapi ternyata nggak mau ngisi. Malah dia apa namanya sibuk buat dukun pada stres gitu ya. Masya Allah. Ustaz Faizar, kalau misalnya boleh segera nanti dikirim ke kami dan teman-teman di sini mau banget bantu Anbu, Ya, bantu juga dakwah untuk terutama tim di Cinta Quran itu sangat menunggu karena kami ingin bantu untuk markas dakwah Arsada Yadaka. Dan mudah-mudahan markas Arsada Yadaka bisa cepat bangun ya Ustaz, sehingga banyak amin, lagi amin. kader-kader perukiah, kader-kader dai lahir dari sana, dan banyak lagi yang bisa kita kerjakan lebih berkah dan lebih jauh, lebih besar gitu Ustaz. Mudah-mudahan di waktu kita hidup di dunia yang singkat ini, kita bisa banyak berkontribusi untuk umat Ustaz. Amin, amin, ya Rob, amin. Amin. Kapan ada rencana ke Jabodetabek? Ini saya sudah susun nih pasien-pasiennya. Nunggu istri lahiran, Ustaz. Ya, kapan rencana? Kalau nggak bulan Mei ini ya, ini antara Mei pertengahan akhir atau awal Juni, Ustaz. Oh, Masya Allah. Allah mudahkan lancar. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mohon Insya doanya Allah. untuk semuanya. Allahu Akbar. Kalau ini udah di USG, apa kira-kira? Ikhwan, akhwat? Insya Allah perempuan. Amin, Insya Allah. Berarti sepasang ya? Iya. Insya Allah Alhamdulillah. perempuan. Saat ini ngobrol-ngobrol solenya kita udahin dulu, karena teman-teman sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa. Teman-teman semuanya, ayo daftarkan kajian perkantoran dan kajian muslimah di @kajian perkantoran. Saya sudah pin, itu lihat pinnya. Yuk silahkan.
sudah dipin dan sudah dipin juga kajian Muslimah ID. Dan teman-teman semuanya, ayo kita bareng-bareng bantu kegiatan Anbu ya. Insya Allah ini akan membesarkan lagi banyak manfaat ya. Dan insya Allah Cinta Quran juga akan ikut bantu semua program-program dari MFO ya Ustadz ya. Ya, Muhammad Faizar Official. Dan Alhamdulillah YouTube-nya ayo di subscribe dan di share sehingga banyak lagi orang yang tercerahkan dan dijauhkan dari kesyirikan. Ustaz Faizar, makasih banget ini waktunya walaupun singkat ngobrol-ngobrol. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa kita, puasa antum bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi dan kulineran.